Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Hai, kita dari kelompok 2 dan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kalian dengar tapi mungkin belum pernah bener-bener kalian renungin nih. Pernah gak sih kalian kepikiran apa yang bikin Indonesia dengan lebih dari 270 juta orang, ribuan suku, dan ribuan pulau bisa tetap bersatu sampai sekarang? Jawabannya ada di sesuatu yang bernama Pancasila dan kelompok kita bakalan ngebahas itu semua. Banyak orang mikir Pancasila itu produk tahun dari 1945, lahir di sidang, selesai, langsung jadi. Nah, tapi sebenarnya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu udah hadir jauh sebelum itu. Di abad ke-14, Empu Pancasila nulis Negara Kertagama, dan di sana ada benih konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Empu Tantular di Sutasoma menuliskan prinsip toleransi antar umat beragama. Nah, ini bukan sekedar karya sastra, ini merupakan cerminan cara hidup orang di Nusantara kita ini. Nilai gotong royong sudah ada di setiap kampung adat. Musyawarah itu sudah jadi cara nenek moyang kita menyelesaikan masalah, jauh sebelum ada namanya demokrasi modern. Nah, jadi ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila, mereka bukan menciptakan sesuatu yang baru dan dari nol, melainkan mereka menggali dan mempertegas nilai-nilai yang memang sudah mengakar dalam jiwa bangsa ini. Dan itu yang bikin Pancasila beda dari ideologi-ideologi lain di dunia ini. Mei hingga Juni 1945, Jepang masih berkuasa. Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Dan di Jakarta, yang itu masih bernama Batavia, para pemimpin bangsa berkumpul dalam satu misi, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin tampil pertama. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 3 hari kemudian, Supomo tampil. Beliau membawa konsep dasar negara integralistik, sebuah negara yang menyatu dengan rakyatnya, bukan negara yang berdiri di atas rakyat. Lalu, 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di podium dan menyampaikan pidato yang akan mengubah sejarah. Beliau menawarkan 5 prinsip dan untuk pertama kalinya menyebutnya dengan sebuah nama. Pancasila, dari kata Sanskerta, panca yang berarti 5, sila yang berarti asas atau prinsip. 5 dasar yang akan menjadi fondasi bangsa kita. Proses tidak berhenti di sana. Ada perdebatan panjang soal Piagam Jakarta, soal sila pertama. Tapi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Itu bukan keputusan instan. Itu hasil kompromi, dialog panjang, dan kebesaran hati para pendiri bangsa kita. bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Oke, sekarang kita ngobrolin sesuatu yang lagi deket sama kita, yaitu perjalanan Pancasila setelah 1945. Karena ternyata perjalanannya nggak mulus-mulus amat. Betul, di era Orde Lama, Pancasila sempat bersaing dengan ideologi-ideologi lain, seperti nasionalisme yang sangat kuat, komunisme yang sudah tumbuh pesat, dan tensi politik yang sangat tinggi. Pancasila itu ada, tetapi implementasinya masih mencari ujung. Nah, Orde Baru justru sebaliknya. Pancasila dijadikan sangat sentral, tapi masalahnya Pancasila dipakai sebagai alat politik. Ada yang namanya asas tunggal Pancasila yang digunakan untuk membungkam oposisi. Jadi nilai-nilainya terdistorsi dari dalam Pancasila itu sendiri. Dan waktu reformasi 1998 ada semacam overreaksi. Orang-orang capek dengan indoktrinasi. Jadi segala hal yang berbau dengan Pancasila sangat dianggap identik dengan rezim lama. Ada yang menyebutnya sebagai amnesia sejarah. Dan sekarang di era digital dan media sosial, tantangannya itu seperti apa sih? Tantangannya itu seperti makin kompleks,
hoaks, polarisasi, radikalisme online, globalisasi yang mengikis identitas lokal, Pancasila itu jadi harus bersaing dengan banyak ideologi yang masuk lewat layar handphone kita sendiri setiap hari. Tapi justru disitulah kita generasi muda punya peran. Kita yang paling melek digital, kita yang bisa jadi filter, bisa jadi suara yang menyuarakan nilai Pancasila dalam bahasa yang relevan dan dengan zaman. Sampai di ujung video ini kita udah bareng-bareng lewatin ribuan tahun perjalanan. Dari Nusantara kuno, meja sidang 1945, hingga tantangan di era scroll dan swipe hari ini. Dan satu hal yang kita pelajari, Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafal waktu SD, tapi Pancasila adalah cerminan dari siapa kita sebagai bangsa. Ingat perjuangan panjang yang melahirkan Pancasila, sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Hormati nilai-nilai yang sudah para pendiri bangsa sepakati dengan penuh pengorbanan. Dan renungkan apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai generasi muda untuk menjaga Pancasila tetap hidup. Karena Pancasila bukan cuma hafalan, tapi Pancasila adalah cara kita hidup.